Saya Indriani Dwi Rahmawati dengan NIM 2304301005 akan menjelaskan pada slide awal yaitu aset tetap. Pihak melakukan penjualan aset akan mengkreditkan aset dan keuntungan serta mendebitkan kas atau piutang dan rugi penjualan pada saat transaksi penjualan terjadi. Pihak pembeli akan mendebitkan aset dalam pembukuannya dan mengkreditkan kas atau utang. Transaksi jual beli aset antar perusahaan menyebabkan aset tetap hasil penjualan menjadi akun hubungan induk anak. Keuntungan penjualan aset tetap dieliminasi dari laporan laba rugi pihak penjual dengan mengurangi nilai aset tetap pada harga pokoknya. Aset tetap tidak disusutkan. Misalkan, terjadi penjualan downstream tanah PT Indah dengan PT Andi, yaitu perusahaan anak dikuasai 80%, pada tanggal 1 Maret 2012 dengan harga penjualan 500 juta, di mana harga pokoknya bagi PT Andi adalah 400 juta. Pencatatan PT Indah pada tanggal 1 Maret 2012 adalah sebagai berikut. Kas 500 juta di debit, tanah 400 juta dikredit, keuntungan 100 juta dikredit. PT Andi akan melakukan pencatatan pada tanggal 1 Maret 2012 sebagai berikut. Tanah di debit 500 juta, kas dikredit 500 juta. Laporan keuangan individu PT Andi yang berakhir 31 Desember 2012 mencatat tanah senilai 500 juta, sedangkan dalam laporan keuangan PT Indah terdapat keuntungan sebesar 100 juta. Kertas kerja konsolidasi harus mengeliminasi keuntungan sebesar 100 juta tersebut dengan mengurangi nilai tanah menjadi sebesar harga pokoknya bagi pihak penjual, yaitu dengan jurnal eliminasi sebagai berikut. Keuntungan 100 juta di debit, tanah 100 juta di kredit. Salah satu perbedaan antara aset tetap dan persediaan adalah bahwa persediaan dibeli untuk dijual kembali, sedangkan aset tetap yang dibeli akan tetap ada dalam neraca pihak pembeli hingga aset tersebut habis masa manfaatnya atau dijual atau disumbangkan. 500 juta tersebut pada tahun-tahun setelah transaksi jual beli akan menjadi akun hubungan induk anak selama masih berada dalam perusahaan induk, sehingga keuntungan sebesar 100 juta tetap harus dieliminasi dengan mengurangkan nilai aset tetap tersebut. Kertas kerja konsolidasi tahun 2013 harus mengeliminasi tanah senilai 100 juta untuk mengembalikannya ke harga pokoknya. Akun keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta untuk tahun 2012 telah di-closing di akun real. Ke akun real, yakni kekayaan pemegang saham atau ekuitas berdasarkan siklus akuntansi. Pendapatan investasi PT Indah tahun 2012 telah dikurangi dengan laba antar perusahaan dari penjualan tanah sebesar 100 juta. Pengurangan pendapatan investasi ini menyebabkan saldo investasi yang dicatat PT Indah lebih kecil 100 juta dibandingkan kekayaan entitas anak yang dimiliki, sehingga kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2013 harus mendebitkan akun investasi dalam saham induk untuk mengeliminasi tanah PT Andi dengan jurnal sebagai berikut, yaitu investasi dalam saham di debit 100 juta, tanah 100 juta di kredit. Jika kasus ini terjadi adalah penjualan upstream, laporan keuangan entitas induk akan menyajikan nilai aset senilai 500 juta dan laporan laba rugi entitas anak menyajikan keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta. Keuntungan penjualan tanah 100 juta di debit dan tanah 100 juta di kredit. Koreksi laba entitas anak sebesar 100 juta atas penjualan upstream tahun 2012 mengharuskan entitas induk mengoreksi pendapatan investasi sebesar 80 juta didapat dari 100 juta dikali 80% atas kepemilikan PT Indah atas PT Andi. Pengurangan pendapatan sebesar 80 juta ini menyebabkan nilai investasi PT Indah atas PT Andi berselisih dengan 80% kekayaan PT Andi yang dimiliki. Karena laporan keuangan individu, PT Andi mengaku keuntungan tersebut dan mengclosingnya ke laba ditahan per 31 Desember 2012. Selanjutnya yaitu aset tetap yang memiliki umur ekonomis.
aset yang memiliki umur ekonomis akan mengalami penyusutan, sehingga dalam jangka waktu tertentu nilai bukunya akan menjadi nol atau terhapus dari neraca sekalipun aset tersebut tidak dijual. Jadi, transaksi antar perusahaan yang memiliki umur ekonomis hanya akan mempengaruhi kertas kerja konsolidasi maksimum selama umur ekonomis aset tersebut jika tidak terjual kepada pihak eksternal sebelum umur ekonomisnya habis. Contohnya, pada tanggal 1 Juli 2013 terjadi transaksi penjualan downstream atas penjualan peralatan seharga 600 juta antara PT Impal dengan PT Abia, yaitu perusahaan anak yang sahamnya diakuisisi sebesar 90% oleh PT Impal, di mana harga pokoknya bagi pihak penjual adalah 450 juta. Aset tetap tersebut memiliki umur ekonomis 6 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2013, eliminasi dilakukan sebagai berikut. Pertama, yaitu keuntungan pada peralatan sebesar 150 juta. Keuntungan penjualan sebesar 150 juta yang melekat dalam peralatan pada neraca pihak pembeli menyebabkan penyusutan per tahun tercatat terlalu besar, yaitu senilai 150 juta per 6 tahun, yaitu 25 juta atas transaksi aset antar perusahaan tersebut. Karena konsolidasi memandang transaksi aset antar perusahaan sebagai transfer aset, maka harus dilakukan koreksi penyusutan sebesar 25 juta per tahun. Jadi, kertas kerja konsolidasi harus mengurangi akumulasi penyusutan 25 juta per tahun. Untuk tahun 2013, koreksi akumulasi penyusutan adalah sebesar 12,5 juta untuk setengah tahun karena transaksi jual beli dilakukan pada pertengahan tahun dengan jurnal. Akumulasi penyusutan sebesar 12.500.000 dan beban penyusutan 12.500.000. Dalam penyusunan kertas kerja per 31 Desember 2014, beban penyusutan harus deksi 1 tahun penuh sebesar 25 juta dengan jurnal. Akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 25 juta. Baik, di sini saya akan memberikan contoh prestasi downstream pada aset tetap yang memiliki umur ekonomis. Contoh sebelumnya tentang PT Induk dan PT Anak, kita memodifikasi sehingga mengilustrasikan penjualan downstream pada aset diusutkan. Pertama, asumsikan PT Induk menjual peralatan ke PT Anak pada 31 Desember 2015. PT Induk membeli peralatan tersebut 3 tahun yang lalu, pada 31 Desember 2012, dengan harga 9 juta, yang telah disusutkan dengan umur ekonomis 10 tahun. Biaya perolehan awal 9 juta, akumulasi penyusutan periode 31 Desember 2015 sebesar 9 juta dibagi 10 dikali 3 tahun sama dengan 2.700.000. Nilai buku per 31 Desember 2015 sebesar 6.300.000 yang didapat dari 9 juta dikurang 2.700.000. Harga jual peralatan sebesar 7 juta, nilai buku peralatan 6.300.000, sehingga keuntungan penjualan sebesar 700.000. Baik, di sini jurnal umum yang dicatat untuk transaksi ini yaitu pada jurnal PT Induk, penyusutan, biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 900.000, penjualan peralatan pada 31 Desember yaitu kas akumulasi penyusutan pada peralatan dan keuntungan penjualan sebesar 7 juta sama 2.700.000. Untuk jurnal oleh PT Anak yaitu peralatan pada kas sebesar 7 juta. Baik, di sini disediakan laporan keuangan dan jurnal eliminasi. Yang dieliminasi pertama adalah pendapatan dari anak sebesar 40 juta, dividen dan investasi pada anak masing-masing 24 juta sama 16 juta. Kedua, ada eliminasi saldo investasi, modal saham biasa 200 juta, saldo laba 100 juta, investasi pada anak 240 juta, ekuitas non pengendali 60 juta. Bisa dilihat.
Lanjut, setelah melakukan eliminasi maka dibuatkan kertas kerja konsolidasi yang dimana bisa dilihat langsung yaitu di debit dan kredit yang akan dikonsolidasi. Lanjut, setelah melakukan eliminasi, ilustrasi lanjutan konsolidasi yang tadi. Selama tahun 2016, PT Anak sudah mulai menyusutkan peralatan yang ia beli dari PT Induk senilai 7 juta. Selama sisa umur ekonomis 7 tahun, biaya pensusutan yang dicatat sebesar 1 juta, sehingga PT Anak membuat jurnal sebagai berikut. Jurnal penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 1 juta. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami.